Bayangkan seorang gadis miskin bernama Sakura yang setiap hari bekerja membersihkan kantor megah tanpa pernah menatap siapapun. Hingga suatu pagi, ia tanpa sengaja membuat sepatu mahal milik Nako, CEO muda paling ditakuti di Seoul, terkena air pel. Semua orang bilang hidup Sakura akan hancur setelah itu. Tapi siapa sangka justru dari kejadian itulah kisah cinta paling tak terduga mulai lahir. Dan inilah kisahnya. Pagi itu, udara Seoul masih dibalut kabut tipis ketika Sakura berlari kecil di trotoar membawa ember dan pel di tangan. Rambutnya yang hitam kusut menempel di kening dan jaket lusuh yang ia kenakan sudah tak lagi mampu menahan dingin. Namun, langkahnya tetap cepat. Ia tidak bisa terlambat lagi hari ini. Pekerja kebersihan yang datang terlambat sekali saja bisa dipotong gaji. Saat tiba di gedung tinggi megah milik perusahaan raksasa NK Group, Sakura menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Lantai marmer berkilau, lampu kristal berpendar lembut, semuanya tampak seperti dunia lain dibanding kehidupannya yang sederhana di kamar sewaan sempit. Ia menunduk dan mulai bekerja, tidak berani menatap siapapun. Tapi takdir sedang mempermainkannya hari itu. Saat ia sedang mengepel lantai di lobi, suara sepatu kulit bergema keras mendekat. Seseorang berhenti tepat di depannya. "Kau yang membuat lantai ini licin." Suara berat dan dingin itu menusuk telinga. Sakura menoleh cepat dan pandangan pertamanya pada pria itu langsung membuat tubuhnya membeku. Pria tinggi dengan setelan jas hitam sempurna, wajah tegas dan mata tajam seperti mata elang, itulah Nako, CEO muda yang namanya menakutkan semua karyawan. Maaf Tuan, aku hanya apa? Membuatku hampir tergelincir di gedungku sendiri. Nada dinginnya seperti cambuk. Sakura menunduk dalam. Tangannya gemetar. Maaf Tuhan, aku tidak bermaksud. Nako mendengus kecil, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Berpakaian seperti itu, bagaimana bisa seseorang sepertimu bekerja di sini? Ia berjalan pergi tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Sakura dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Tapi meski kejadian itu menyakitkan, ia tidak tahu bahwa pertemuan itu hanyalah awal dari takdir yang rumit. Hari-hari berikutnya, entah kenapa, Sakura selalu bertemu Nako. Di lift, di taman belakang, di lorong panjang menuju ruang rapat. Setiap kali mata mereka bertemu, jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta tapi karena takut. Namun di balik tatapan dingin Nako, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang bahkan pria itu sendiri tak mengerti. Nako terbiasa dikelilingi wanita cantik berkelas, dengan wangi parfum mahal dan senyum palsu. Tapi Sakura berbeda. Wajahnya polos, tangannya kasar karena kerja keras, dan mata itu jujur, bening seperti air hujan pertama. Suatu sore, Nako memergokinya sedang membersihkan ruangannya. "Kau tidak bosan melakukan hal yang sama setiap hari?" Tanya Nako tanpa ekspresi. Sakura berhenti mengelap meja lalu menjawab pelan. "Tidak, Tuan. Aku bersyukur masih bisa bekerja. Banyak yang ingin punya pekerjaan sepertiku." Jawaban sederhana itu membuat Nako terdiam sesaat. Ia tidak mengerti kenapa kata-kata sesederhana itu terasa menamparnya. Mungkin karena ia sadar, hidupnya penuh kemewahan tapi kosong dari rasa syukur. Malam itu, saat semua karyawan sudah pulang, Sakura masih membersihkan ruangan. Nako yang sedang lembur menatapnya dari balik kaca. Gerakannya lembut, penuh ketulusan, berbeda dengan siapapun yang pernah ia lihat. Tapi sesuatu dalam dirinya justru memberontak. Ia tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa aneh yang tumbuh di dadanya. Dan seperti biasa, ia menutupinya dengan amarah. "Kau!" serunya tiba-tiba. Sakura kaget dan menoleh. "Tuan, kau menumpahkan cairan pembersih di dekat dokumen pentingku." Nako melangkah cepat, wajahnya tegang. Sakura panik, memeriksa meja, dan menemukan noda kecil di tepi map. Aku tidak sengaja, Tuan. Aku minta maaf." "Tidak sengaja?" Nako menggenggam pergelangan tangannya, suaranya bergetar marah. "Tahu berapa nilai kontrak yang bisa hilang karena kelalaianmu?" Air mata Sakura jatuh diam-diam. Ia berusaha menahan suaranya tetap tenang. "Aku sungguh tidak bermaksud, Tuan. Aku akan menggantinya, meski aku tahu aku tidak mampu." Ucapan itu menghentikan aku. Ia menatap air mata itu. Air mata yang bukan air mata manja, tapi tulus dari rasa bersalah. Ia melepaskan tangannya perlahan, merasa sesak di dada. "Pergilah," katanya singkat, tapi nada suaranya tidak lagi tajam.
Sejak malam itu, Nako mulai memperhatikan Sakura lebih dari seharusnya. Ia menyuruh asisten pribadinya memastikan gadis itu mendapat makan siang setiap hari, tapi tanpa memberitahu sumbernya. Ia memindahkan Sakura ke area kerja yang lebih ringan, memberi bonus kecil tanpa alasan jelas. Sakura bingung, tapi diam. Ia tidak tahu kalau Nako mulai jatuh hati, diam-diam dan tanpa kendali. Suatu pagi, Nako memergokinya sedang tertidur di ruang istirahat dengan kepala bersandar di ember kosong. Wajahnya terlihat lelah tapi damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nako tersenyum tulus. Ia melepas jasnya dan menutup tubuh gadis itu dengan lembut. Tapi ketika Sakura terbangun, ia langsung panik melihat jas mahal di tubuhnya. Ia buru-buru melipatnya dan berlari mencari pemiliknya. "Tuan, ini, simpan saja." Potong Nako cepat. "Kau terlihat kedinginan. Tapi, kau pikir aku akan memakainya lagi setelah menyentuh lantai?" Ujarnya datar, tapi matanya menatap Sakura dengan cara berbeda. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka tak bisa lagi disembunyikan. Nako yang biasanya galak, kini sering memanggil Sakura hanya untuk hal sepele. "Kopi," katanya singkat, padahal ia punya 3 sekretaris. Atau, "Aku butuh seseorang bersihkan ruanganku sekarang." Meski ruangannya sudah bersih sempurna, Sakura mulai curiga, tapi takut salah sangka. Sampai suatu malam, hujan turun deras dan Sakura terjebak di gedung karena kereta berhenti beroperasi. Ia duduk di lobi sendirian, menggigil. Saat itu Nako muncul dengan payung hitam besar. "Kenapa kau belum pulang?" "Kereta berhenti, Tuan. Aku menunggu hujan redah." "Bodoh," gumamnya pelan. Sambil melepas jas dan menyelimutkan di punggaknya, "Ayo, aku antar." "Tidak usah, Tuan. Aku bisa. Itu perintah." Akhirnya Sakura menurut. Di dalam mobil, suasana hening. Lampu kota berkelap di kaca dan aroma parfum Nako memenuhi ruang sempit. "Kau selalu menunduk di depanku. Apakah aku menakutkan?" Sakura menatapnya ragu. "Awalnya iya, tapi sekarang tidak." "Kenapa?" "Karena aku tahu Tuan punya hati yang baik." Jawaban itu membuat Nako terdiam lama. Ia menatap jalan di depan, tapi pikirannya kacau. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat sisi baik dalam dirinya. Malam itu, ia menurunkannya di depan rumah kecil dan berkata pelan, "Mulai besok, jangan datang terlalu pagi. Aku akan ubah jadwalmu." Sakura menunduk, "Baik, Tuan. Terima kasih." Tapi yang tidak ia tahu, malam itu Nako tidak bisa tidur. Tatapan mata Sakura, suaranya, dan ketulusannya terus menghantui pikirannya. Ia tahu dirinya mulai jatuh hati, diam-diam dan tanpa kendali. Dalam minggu-minggu berikutnya, Nako mulai berubah total. Ia lebih tenang, jarang marah, bahkan tersenyum kecil di kantor, membuat semua orang heran. Sakura sendiri makin bingung. "Tuan Nako, kenapa Anda baik padaku?" tanya Sakura suatu hari. "Karena aku ingin," jawab Nako singkat. "Tapi, kenapa?" "Karena setiap kali melihatmu, aku merasa hidup." Sakura tidak tahu harus berkata apa. Ia menunduk, tapi pipinya memerah. Namun dunia mereka berbeda, dan itu segera terlihat ketika rumor mulai menyebar. Salah satu direktur wanita yang diam-diam menyukai Nako mulai menyebar gosip bahwa Sakura menjebak CEO untuk mendapat uang dan jabatan. Dalam sekejap, semua orang memandang Sakura dengan jijik. Beberapa rekan bahkan menolak berbicara dengannya. Sakura ingin menjelaskan, tapi siapa yang akan percaya? Akhirnya ia memutuskan pergi diam-diam. Ia menulis surat pengunduran diri dan meletakkannya di meja resepsionis. Tapi Nako menemukan surat itu. Dengan wajah tegang, ia langsung mencari Sakura ke stasiun. Di tengah hujan deras, ia menemukannya berdiri dengan koper kecil, wajahnya pucat. "Kenapa kau pergi tanpa pamit?" Suaranya serak. "Karena aku tidak pantas, Tuan. Aku hanya membuat masalah. Semua orang membenciku." Nako melangkah mendekat, menatapnya dalam. "Kau pikir aku peduli dengan omongan mereka? Tapi reputasi Anda..." "Reputasiku tidak ada artinya kalau aku kehilangan kamu." Ucapan itu membuat Sakura membeku. Air matanya jatuh bercampur hujan. Nako meraih wajahnya lembut. "Sakura, aku dulu pria sombong yang tidak mengenal cinta, tapi kau membuatku berubah. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi." Di bawah hujan yang deras, ia menarik Sakura ke dalam pelukannya. Dunia seolah berhenti berputar. Semua rasa takut,
semua luka larut dalam kehangatan pelukan itu. Setelah kejadian itu, Nako mengumumkan sesuatu yang mengejutkan seluruh perusahaan. Dalam rapat besar, ia berdiri di depan semua direksi dan berkata dengan tegas, "Sakura bukan siapa-siapa di mata kalian, tapi dia adalah segalanya bagiku. Jika ada yang tidak suka, silahkan keluar dari perusahaan ini." Tidak ada yang berani membantah. Setelah itu, Nako membawa Sakura menjauh dari hiruk-pikuk dunia korporat. Ia membeli rumah kecil di tepi kota, jauh dari gedung tinggi dan lampu mewah. Setiap pagi, Sakura masih menyapu dan mengepel seperti dulu, tapi kali ini dengan senyum di wajah. Nako yang kini memakai pakaian sederhana, sering memeluknya dari belakang sambil berbisik, "Kau masih bekerja seperti ini?" Sakura tertawa kecil. "Aku suka, Tuan. Membersihkan membuatku tenang." "Kau sudah membersihkan segalanya," katanya lembut, "termasuk hatiku." Di pagi yang sama seperti dulu, saat kabut turun pelan dan matahari mulai menyinari atap rumah mereka kecil, Nako menatap Sakura yang tersenyum di teras. Dalam hatinya ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, yang tumbuh dari luka, dan yang akan ia lindungi selamanya. Tamat.